Halo, salam jumpa, salam sehat dan salam tangguh. Kembali saya Muhammad Akhir menemani pagi Anda untuk berbincang bersama dalam dialog pagi Satgas COVID-19 untuk hari ini 28 Agustus 2020. Dan seperti biasa protokol kesehatan COVID-19 terkait dengan juga komunikasi publik, maka kami akan mencuci tangan terlebih dahulu kemudian melepas masker untuk selanjutnya kita berbincang bersama. Baik pemirsa dimanapun Anda berada baik tanah air maupun mancanegara, pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan seorang sejarawan yang sudah tidak asing lagi. Selamat pagi Mas Boni Triana, apa kabar? Pagi, kabar baik. Sehat ya? Ya, Harus tetap sehat ya, karena tetap salam sehat, sehat. salam tangguh tadi di masa pandemi COVID ini. Ya. Nah, kita tetap akan berbicara dalam seri yang terlupakan bagian keempat tentang sejarah masker. Karena kembali, harus terus ingat kita semua ini ya, bahwa masker ini penting. Kalau bisa tidak pernah dilepas pada saat kita keluar rumah. Tetapi kita untuk komunikasi publik ini seperti yang sudah selalu dilaksanakan di studio pelaksanaan Satgas Dialog Satgas COVID-19 ini, kami sudah setelah membuka masker, kondisi studio juga sudah disanitasi, dan mikrofon yang kami pegang ini sudah didesinfeksi juga tetap menjaga jarak aman begitu. Dan acara ini juga sudah memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Mas Boni, bicara sejarah masker ini asalnya dari mana dan mengapa kemudian masker ini muncul? Ya, masker tertua yang bisa teracak paling tidak dari sumber-sumber sejarah itu di Eropa ya, mulainya abad ke-17 ya, seperti kita lihat di monitor misalkan. Oh ini kita lihat bersama ya? Bentuknya kayak burung. Oke. Jadi big mask gitu. Jadi ada paruhnya gitu ya. Nah, ini dari abad ke-17 ini paling tidak masker yang tertua yang paling bisa kita lacak gitu ya. Artefak sejarahnya begitu ya? Iya, dan apa namanya, masker ini digunakan karena memang waktu itu juga ada wabah ya, menghindari penyebaran penyakit dari udara, dan di dalam paruhnya itu biasanya diisi sama herbs gitu, jadi kayak rempah gitu. Rempah-rempah apa? Kalau zaman dulu kayu putih atau apa rempah-rempah saja? Belum nyampe kalau Belum. sana, mungkin juga bisa apa namanya, daun-daunan Iya. gitu kan, kayak herbs yang diperkirakan bisa menghalau eh, penyebaran penyakit gitu. Jadi ini abad 17 sudah ada bentuk masker seperti ini. Baik. Namun yang menarik juga sikap orang terhadap penggunaan masker itu dari zaman ke zaman memang berubah-ubah. Baik, itu menarik. Kita bahas sedikit. Ini di masa abad ke-17 di Eropa disebut tadi adalah karena juga ada wabah. Sudah wabah flu atau wabah lain mungkin kalau tahu kisahnya? Kalau di Eropa kan berkali-kali pernah terjadi wabah, misalkan apa namanya, kusta, kemudian juga ada flu, tentu saja sudah abad 1918 gitu kan, juga sudah dimulai di sana. Kemudian abad 17 juga berbagai macam penyakit yang lepra seperti itu juga Kolera diyakini, juga ya? kolera juga itu kan menghancurkan. Jadi mereka tuh tingkat kehancuran cukup tinggi sehingga banyak orang meninggal saat itu. Jadi ini yang paling bisa kita lacak tertua, masker yang tertua. Tapi kemudian seiring perkembangan waktu, wabah itu kan silih berganti datang, dan yang paling menghancurkan adalah Spanish flu Flu, ya. Spanyol pada tahun 1918, artinya seabad yang lalu. Saat flu Spanyol bentuk maskernya seperti apa? Sudah agak berubah, jadi nggak kayak paruh burung lagi. Jadi bentuknya itu yang kalau kita lihat ini hampir mirip-mirip karena dia bisa bergerak gitu ya. Jadi kalau ngomong bisa Mengikuti gerak-gerak. gerak wajah begitu ya. Kemudian tahun 1918 sebetulnya penggunaan masker itu sudah umum di kalangan tenaga medis. Di Di masa Amerika flu misalkan. Spanyol itu ya? Di Amerika ketika wabah ini menyebar di Amerika Utara, itu mulai ada kewajiban untuk menggunakan masker gitu kan. Dan penduduk Amerika waktu itu menggunakan juga untuk mencegah penyebarannya. Maskernya itu terbuatnya dari ya seadanya bikinnya ya. Seadanya itu misalkan dari bahan rajutan kaos kaki gitu. Atau dari perban ya, atau dari kain kasa.
Jadi kayak perban kain Perban juga kasa gitu ya. dibikin supaya bisa tetap nafas. Kemudian juga waktu itu ada apa namanya palang merah yang juga bikin dari kain kasa, dan juga banyak inisiatif dari masyarakat untuk bikin dari rajutan kayak bahan wol yang Wall tipis begitu ya, gitu. memang sesuai dengan kultur setempat begitu ya. Betul. Butuh Jadi masa musim dingin dengan baju betul. Jadi bahan wol. dibikin waktu itu sudah mulai terbiasa. Namun yang menarik bagaimana respons dari Warga, masyarakat. bagaimana itu? Kalau di Amerika Utara mereka menerima itu sebagai sebuah kewajiban dan cara untuk menjaga solidaritas kemanusiaan supaya mencegah penyebaran ya wabah pandemi flu Spanyol. Nah kalau di Kanada ini Ini sebelahnya Amerika begitu ya? ya jadi Beda, nggak jauh. beda perilakunya. Responnya beda lagi. Bagaimana itu? Walaupun mandatori diwajibkan mereka bandel gitu. Mereka nggak pakai. Di salah satu tulisan disebutkan kalau ada polisi baru dipakai. Jadi kalau ada razia gitu baru dipakai. Tingkat kesadarannya tuh rendah karena mereka merasa tidak nyaman dan menganggap masker itu suatu hal yang aneh gitu ya. Suatu hal yang ridiculous, konyol gitu pakai masker. Nah itu di sebagian penduduk kayak gitu. Menarik, ini terdengar familiar begitu, Iya. kesadaran rendah. Jadi kalau dipakai ketika ada penegak hukum Iya. dengan alasan tadi konyol dan kemudian juga tidak nyaman. Iya. Apakah apa yang sedang terjadi di kita saat ini juga ketika ada warga masyarakat yang berlaku seperti demikian juga mungkin punya alasan yang sama, dan mungkin apakah kita bisa menggali kisah Iya. dari pengalaman Kanada untuk membangkitkan kesadaran seperti apa? Ya saya kira memang menarik ya, di Kanada itu mandatori gitu. Jadi orang wajib pakai masker, tapi kemudian karena si masyarakatnya juga merasa itu sebagai sebuah kekonyolan, dia kemudian menolak menggunakan itu. Kemudian yang menarik misalkan kalau di Jepang itu menggunakan masker itu sebagai cara untuk menunjukkan bahwa kamu tuh punya solidaritas dan punya kesadaran kamu nggak boleh nularin sakit kamu ke orang lain. Sampai dengan tahun 70-an setelah perang itu ada kebiasaan menggunakan masker. Jadi untuk tidak di masa wabah pun pakai masker begitu ya? Iya, jadi supaya nggak menulari gitu ya. Nah mulai menurun penggunaannya ketika sudah mulai digunakan vaksin. Sekarang ke Indonesia misalkan, bagaimana dengan Indonesia? Kita kan nggak bisa ngomong sekarang, dulu nih. Tahun 1918 ketika orang Kanada menolak menggunakan masker ya. Jadi dipakai ketika ada penegak hukum di Indonesia seperti apa di masa itu? Di masa itu di Indonesia belum ditemukan bukti sudah ada penggunaan masker. Baik. Namun kalau di kalangan medis sih sudah ada ya, artinya dokter bedah sudah menggunakan masker. Tapi di kalangan umum belum pada tahun yang sama ya 1918. Namun ada cara lain, waktu itu kan kita total korban pandemi flu Spanyol itu di seluruh dunia 50 juta. Dan 1,5 juta diantaranya datang korbannya dari Hindia Belanda. Nah bagaimana cara menyelesaikan pandemi flu di Hindia Belanda? Apakah pakai masker? Enggak. Justru pemerintah Hindia Belanda saat itu mencoba menggunakan pendekatan kultur Dengan cara? budaya untuk menyosialisasikan bahayanya penyakit ini dan untuk mensosialisasikan bagaimana upaya pencegahannya. Satu lewat wayang. Oke. Jadi pesannya itu dimasukkan ke wayang lewat cerita Punokawan. Kemudian ada satu pamflet yang dibuat yang mengadaptasi kisah Ramayana dengan menggunakan bahasa daerah. Baik, jadi pendekatan lokal gitu ya. Dengan apa isi dari Sang Punakawan dan teman-teman yang tadi lewat perwayangan itu yang Ya disampaikan? supaya menjaga kesehatan. Terus kalau misalkan sakit tetap di rumah, kalau badannya greges demam itu di rumah gitu. Nah yang menarik ada juga cerita yang kemudian diterbitkan oleh Balai Pustaka gitu mengenai dongeng. Jadi diceritakan ya, ada seorang bapak punya anak gadis namanya Sriati. Si ayah ini ingin membuat sayembara kepada masyarakat, barang siapa yang bisa menanggulangi wabah flu Spanyol saat itu, dia akan dinikahkan dengan anaknya. Ini cerita yang waktu itu disebarluaskan. Kemudian ada 2 orang yang
kompetisi untuk mendapatkan si Suryati ini karena si ayahnya bikin sayembara seperti itu. Apa si Abang Gendut ya? Ada, jadi tokohnya Tokohnya sebutannya Abang Gendut. Si Abang Gendut ini mencoba menyelesaikan persoalan pandemi flu Spanyol saat itu dengan menggunakan ilmu tabib dan jimat. Jadi dipakein jimat. Wah ternyata nggak nyembuhin juga. Jadi kalau sekarang ada pakai kalung gitu ya, pakai jimat, pakai apalah, itu nggak menyembuhkan juga. Kemudian ada si Panjang. Nah si Panjang ini peserta kedua yang mencoba menyelesaikan masalah wabah flu Spanyol saat itu dengan menggunakan pil kina. Dengan medis, dengan scientific gitu ya, pakai pil kina sama pil Bandung disebutnya, ternyata berhasil. Ya karena pabrik kina itu di Bandung. Pil Bandung sebutnya. Kita ingat begitu ya. Ternyata berhasil. Si Panjang yang akhirnya dinikahkan dengan Suryati. Nah, message dari dari cerita ini pesannya adalah pengobatan secara medis, medis dan medis versus yang scientific gitu ya. Itu ternyata berhasil menyelesaikan. Karena ini juga cerita ini tercermin pada situasi masyarakat saat itu. Kita memang belum ada masker kan, tapi masyarakat kan cari jalan sendiri. Betul. Di Kudus lewat arak-arakan. Jadi gitu. Barongsai untuk buang sial, bikin arak-arakan keliling-keliling. Semacam ruatan gitu ya. Ruatan untuk menyembuhkan. Jadi memang respon setiap masyarakat itu kan sangat tergantung pada bagaimana tingkat pemahaman dan belief juga ya, kepercayaan dan juga tingkat penemuan ilmu pengetahuan saat itu gitu ya. Menarik Mas Boni, bukunya masih ada? Kan diterbitkan Balai Pustaka. Ada. Apa penting juga ya kita diterbitkan lagi ya untuk masa sekarang mungkin masih relevan? Dikutip dalam buku yang ditulis oleh dari tim Universitas Indonesia. Itu dikutip juga di situ karena juga banyak sekali cerita-cerita yang dihasilkan dari keadaan wabah flu Spanyol tadi, dan yang sama dengan sekarang tentu saja tadi pola pikir masyarakat ya, kesadaran kayak di Kanada misalkan mirip kayak di kita. Akal-akalan. Kanada 100 tahun lalu ternyata mirip di kita. Sebenarnya kalau kita lihat di Amerika juga sama kan? Ya? Sekarang juga sama, banyak orang yang nekat, bahkan di Jerman juga sama, banyak orang yang nekat kemudian nggak mau pakai masker, terus demonstrasi menganggap COVID ini suatu hal yang direkayasa segala macam gitu-gitu ya. Dan sebagian juga ada yang menganggap ini sebagai satu klinik gitu ya, penyelesaiannya. Jadi saya pikir menarik kalau kita lihat perbandingan bagaimana negara-negara ini menggunakan masker, tingkat kesadaran dan respons masyarakatnya itu. Mas, kita kan tadi boleh dimunculkan lagi nih, ada gambar yang belum terlihat di slide terakhir. Nah, ini apa? Maskernya sudah semakin berubah ya. Kalau tadi kan yang di Amerika dikisahkan dari darurat, dari bahan kaos kaki aja langsung pasang gitu, tapi sudah menuju seperti masker sekarang. Kalau ini apa? Ini sebenarnya udah mirip dengan sekarang, modelnya juga dengan sekarang maskernya. Ini satu iklan layanan PSA itu, satu iklan layanan masyarakat yang memberitahu kepada masyarakat saat itu ini di Amerika untuk cara-cara menggunakan masker dan apa saja faedahnya masker. Jadi ini sudah diberlakukan saat itu. Lagi-lagi kalau kita ngomongin Indonesia, rupanya saya belum menemuin nih bagaimana nih masker gitu digunakan untuk melindungi sistem pernapasan kita dari penyebaran wabah. Tapi maksudnya ada belum anjuran berdasarkan sejarah atau justru sekarang di saat ini belum terasa ada semacam anjuran yang sifatnya. Oh enggak, dulu maksud dulu saya. Ya? Tapi kalau cara-cara untuk mencegah misalkan dalam bahasa sekarang lockdown gitu ya, atau PSBB itu juga dulu udah pernah. Sudah ada ya? Sudah ada pernah tindakan demikian. Misalkan satu desa kalau ada yang kena wabah itu nggak boleh kemana-mana, harus tetap tinggal di rumah, itu sudah ada. Dan wabah itu juga zaman dulu itu bukan hanya dari manusia ke manusia, misalkan hewan ke manusia itu sudah ada juga. Hewan ke hewan bahkan Hewan. yang menyebabkan penderitaan rakyat itu juga sudah ada. Sampar hewan misalkan dikenal, karena kalau udah kena dia harus dibunuh, kemudian rakyatnya marah-marah. Iya. Respon sosialnya itu bermacam-macam. Ini menariknya. Mas Boni, tadi kan kita berangkat lagi dari kisah kita untuk belajar dari sejarah.
ada masa di mana ya warga dunia dimanapun tingkat kesadaran kurang, dan juga mungkin Mas Boni menemukan dari tingkat kesadaran kurang itu kemudian akhirnya berubah begitu. Tadi Indonesia kan ternyata bisa jadi formulanya adalah kembali di masa sekarang kita terapkan lewat kisah lagi, dongeng lagi, atau ya cara bertutur lewat ya tayangan yang ada sekarang. Berarti kan kalau dulu wayang, mungkin sekarang tayangan apa, sinetron mungkin gitu misal. Atau dari kisah Kanada tadi yang tadinya akal-akalan kemudian mereka berubah menjadi kesadaran meningkat, apa yang kita bisa ambil dari situ? Karena kalau melihat sejarah, kebanyakan respon dari masyarakat itu kan sangat tergantung pada tingkat pemahaman mereka, yang juga sangat tergantung pada pengetahuan mereka atas wabah yang terjadi itu. Semakin mereka nggak tahu kan, semakin mereka abai. Baik. Dan itu juga terjadi di beberapa negara gitu. Kenapa kemudian Kanada sebagian masyarakatnya merespon untuk tidak menggunakan masker saat itu, walaupun sudah mandatori diwajibkan, kalau ada razia baru pakai, karena tingkat kesadaran dan pengetahuan mereka terhadap wabah atau penyakit itu rendah gitu. Dan saya kira juga di masyarakat kita juga sama. Kalau kita lihat kasusnya pandemi flu seabad lalu di sini, rendahnya pengetahuan, pemahaman mereka terhadap penyakit flu direspon berdasarkan apa yang mereka ketahui ya. Jadi kan masyarakat selalu bereaksi atas apa yang terjadi dengan apa yang mereka punya, apa yang mereka ketahui. Lalu bagaimana gitu dengan kan? cara belajar dari sejarah agar kemudian masyarakat ya terus meningkat pemahaman pengetahuannya begitu, sehingga diharapkan selanjutnya kesadaran yang muncul untuk saya kira yang perlu juga ditekankan mungkin memberitahu bahwa wabah flu ini tidak hanya terjadi kali ini, dan wabah influenza dalam bentuk varian yang masing-masing itu sampai sekarang ada corona ini, COVID, itu merupakan lanjutan dari pandemi yang sebelumnya. Dan dengan jumlah korban, data-data faktual dari sejarah yang kita tunjukkan kepada mereka, ditambah lagi mensosialisasikan pengetahuan mengenai wabah ini sendiri, itu harus terus diberikan dengan cara yang kreatif mungkin buat anak muda, dan yang tentu saja yang masif gitu ya. Banyak anak muda sekarang kan kalau dikasih cara yang membosankan gitu, mereka nggak suka ya. Berarti mungkin sekarang harus lewat TikTok begitu ya diantaranya? Mungkin lewat TikTok gitu kan, lewat TikTok. Jadi medium dan cara menyampaikan itu sama pentingnya dengan materi yang akan disampaikan. Jadi jangan tidak difikirkan begitu ya. Jadi pikirkan baik-baik secara serius materi yang akan disampaikan. Medium yang akan digunakan juga sama pentingnya untuk difikirkan begitu ya. Kita masih punya waktu sedikit lagi nih, Mas Boni. Ada beberapa kisah yang saya dengar begitu dan juga saya baca begitu. Kesadaran muncul ketika ada istilah near death experience ya, artinya tetangganya kena, keluarganya bahkan kena gitu. Jadi baru ada dorongan kuat untuk kemudian lebih disiplin begitu. Haruskah kita sampai seperti demikian, atau justru jangan sampai demikian sehingga ada langkah sebelumnya yang kemudian ya seperti sekarang nih kita semua nih termasuk saya begitu. Jadi pakai masker tuh benar-benar wajib ain lah istilahnya begitu, pakai terus begitu. Bagaimana nih menurut Mas Boni? Kalau saya lihat mungkin sekarang kita tingkat kesadaran udah agak lumayan ya. Kecuali saya lihat beberapa berita di TV di razia nggak pakai masker ya, 1-2 orang gitu ya. Tapi mungkin pentingnya sekarang kerjasama komunitas ya, community, kemudian dengan pemerintah sama-sama untuk mendorong kesadaran masyarakat di dalam mencegah COVID ini ya, tidak hanya soal pakai masker, tapi juga cuci tangan, menjaga sanitasi, kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang berpotensi ke arah penyebaran, kerumunan. Kita ini kan masyarakat Indonesia ini guyup ya, ngumpul, mangan orang mangan, kumpul, ya kan. Terus pokoknya berkumpul itu satu kebiasaan. Ini memang tantangannya susah. Kalau di Eropa itu kan orang karena iklimnya dingin lebih pilih di rumah, gitu kan misalkan. Itu pun tidak berarti membuat COVID ini merajalela di sana kan. Kita tahu korbannya di Italia seperti banyak apa juga, gitu kan. Nah kalau di Indonesia itu kan tradisinya itu tuh guyup dari dulu. Mangan orang mangan kumpul, ketemu sama saudara, pokoknya apapun dilakukan bareng-bareng. Nah ini agaknya harus diurai bagaimana di dalam masa-masa yang sangat genting ini untuk berhenti dulu menjalankan kebiasaan tersebut. Ngumpul-ngumpul. Mas, singkat saja penutup dari perbincangan kita, apa nih pesan yang kita bisa bawa bersama
dari pelajaran sejarah masker ini? Ya, dari penggunaan masker dari masa ke masa kita melihat respon masyarakat, ya kan, itu berlainan. Dan dari Kanada, dari Jepang, dari Amerika, dari Cina yang sudah mulai lama itu pun penting untuk kita pelajari dan tetap menjaga kesehatan serta menggunakan masker dengan cara yang benar. Mencuci tangan yang terakhir tadi menjauhi kerumunan ya? Ya. Ada M yang keempat begitu. Iya, menjauhi kerumunan. Mas Boni Triana, seorang sejarawan yang sangat terima kasih kita mendapatkan kisah inspiratif dari pelajaran masa lalu dari flu pandemik Spanyol khususnya. Semoga kita berbincang lagi di waktu mendatang. Baik, usai sudah perbincangan kita pada pagi hari ini dan kita akan tutup dengan melihat tayangan pesan video mengenai masker bersama dengan Dr. Reza. Dan tentunya kami akan kembali melaksanakan protokol COVID-19 untuk kembali menggunakan masker setelah sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu. Sampai jumpa, salam sehat dan salam tangguh. Ternyata masih banyak nih yang belum puas tanya-tanya soal masker. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih. Gimana kalau kita lihat sama-sama? Nah, kegiatan aku kan udah mulai lumayan banyak nih, Dok. Bisa dibilang kerjaannya tuh bisa ngabisin waktu seharian. Nah, yang mau aku tanya itu, biasanya tuh kalau kerja seharian ngabisin berapa masker sih, Dok, harusnya? Terima kasih Iki untuk pertanyaannya. Mungkin pengalamannya sama ya dengan banyak orang yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah. Nah, pada prinsipnya masker kain itu harus diganti setiap 4 jam sekali. Nah, atau kalau masker itu lembab atau basah, juga harus langsung diganti. Jadi, sebelum kita keluar rumah, kita harus pertimbangkan dulu kira-kira berapa banyak ya masker yang dibutuhkan kalau kita pergi dalam satu waktu tertentu. Jadi, kita harus bawa masker ekstra untuk berpergian. Dan gak ada salahnya loh untuk bawa lebih. Kalau misalnya lihat ada orang lain yang gak pakai masker, kita bisa memberikannya tuh. Jadi, kita sekalian berbagi. Ingat, masker ini hukumnya wajib. Jadi semua orang juga harus menggunakan satu masker dan tidak boleh bergantian atau tuker-tukeran dengan orang lain. Masih soal masker kain, selain harus diganti secara berkala ya, yaitu 4 jam sekali, yang gak kalah pentingnya adalah cara kita mencuci masker kainnya dengan baik dan benar. Kalau gitu saya mau ngajarin Iki dan teman-teman semua caranya mudah banget. Diamkan untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, peras ringan. Nah, selesai dicuci, masker kainnya harus langsung dijemur ya. Kalau bisa, jemurnya di luar ruangan yang terkena sinar matahari langsung, supaya masker kainnya itu nggak lembab dan kering sempurna. Simpel banget kan? Mudah, tapi penting banget. Selain buat melindungi kita dan orang lain, menggunakan masker kain akan mengurangi limbah. Ingat, maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Kita juga melindungi bumi juga loh. Manfaat banget ya masker kain.